Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kembali kita bisa menikmati berkat firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menikmati firman-Mu melalui ibadah online hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menjadikan kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami dalam kami mengiring Engkau. Mari Tuhan pimpin dan urapi kami semua. Dan kami akan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Saya akan berikan tema Damai Sejahtera Allah. Saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-7, demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Di tengah pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari, kondisi seperti saat ini, sangat kecil kemungkinan untuk dapat merasakan damai sejahtera. Apalagi kalau persoalan-persoalan itu sudah sampai benar-benar menyita waktu dan tenaga kita, pasti akan merasakan lelah yang sangat. Orang-orang yang ada di sekitar kita biasanya hanya menuntut dan mengharuskan ini dan itu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa merasakan damai? Saudaraku, sering akal kita mulai berbicara bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merasakan damai di tengah persoalan yang demikian berat. Secara akal manusia itu memang benar. Tetapi kita harus ingat bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Bagi manusia tidak mungkin merasakan damai sejahtera, tapi bagi Allah sangat mungkin. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang membuat damai sejahtera tidak bisa dirasakan adalah karena adanya kekhawatiran. Jika kekhawatiran sudah menguasai, maka damai sejahtera tidak akan terasa. Kekhawatiran itu ada karena adanya keinginan dalam hidup yang kita tidak yakin itu akan terpenuhi. Semakin kecil keyakinan, maka semakin besar kekhawatiran kita. Hal yang membuat damai sejahtera tidak dirasakan juga karena pencobaan yang dialami. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap orang tidak bisa lepas dari pencobaan. Berat dan ringannya pencobaan tidak diukur dari besar atau kecilnya pencobaan, tetapi diukur dari seberapa besar kekuatan kita. Bagi seorang, pencobaan yang besar itu terasa ringan karena dia memiliki kekuatan yang besar. Tapi bagi orang lain, itu pencobaan yang berat karena kekuatan orang itu kecil. Dalam Amsal 24 ayat 10 dituliskan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka saudaraku, jangan kita menjadi tawar hati, supaya kekuatan kita tidak menjadi kecil. Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan, bukan untuk mencelakai, tetapi untuk meningkatkan kemampuan dan juga kekuatan mental kita, terlebih untuk meningkatkan kekuatan iman kita. Karena kalau kita memiliki iman yang kuat, maka tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Saudaraku, Tuhan sangat mengetahui seberapa besar kekuatan iman seseorang. Dia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan yang dialami melebihi kekuatan orang itu. Begitu juga terhadap diri kita. Tuhan sangat mengenal dan mengetahui siapa diri kita ini.
seberapa besar kekuatan kita, Dia sangat tahu. Maka Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang datang dalam hidup kita ini melebihi kekuatan iman kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menghadapi semua pencobaan itu. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pekerjaan dan persoalan, pencobaan memang akan terus ada. Tetapi kita akan menjadi kuat, karena pencobaan dan semua persoalan itu kita tanggung di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, sehingga semua pencobaan, semua persoalan, atau perkara apapun dapat teratasi. Kita ingat dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika kita tetap bergembira, itu akan mengobati segala kelelahan kita saat menghadapi pencobaan. Sebaliknya, jika kita bersusah hati saat kita menghadapi pencobaan, maka semangat akan patah dan kekuatan akan hilang. Kenapa kita bergembira? Karena kita tahu bahwa Tuhan turut serta dalam setiap pekerjaan kita. Dia turut menanggung beban yang kita pikul, dan Dia memberi kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Itu membuat kita selalu bersuka cita saat melakukan pekerjaan atau saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika semua persoalan dan pencobaan itu kita tanggung sendiri tanpa menyertakan Tuhan, maka kelelahan akan mudah timbul. Dan semangat pun akan menjadi patah. Maka tetaplah bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga kita akhiri setiap pencobaan, setiap permasalahan itu dengan mengucap syukur, apapun hasilnya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan itu adalah hasil yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Tuhan juga tahu seberapa maksimal kita sudah menghadapi berbagai macam permasalahan itu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik tentunya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang harus kita keluhkan, tetapi mengucap syukurlah untuk semua itu, untuk semua permasalahan dan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyertai dan turut campur tangan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Kita lihat sebuah kisah di dalam Markus 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam kisah ini diceritakan tentang murid-murid Yesus yang merasakan ketakutan saat perahu mereka menghadapi angin ribut dan badai. Sebagian mereka adalah para nelayan yang sudah ahli mengendalikan perahu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman dalam berlayar. Tetapi ketika mereka menghadapi angin ribut dan taufan saat itu, mereka mengalami kepanikan. Bahkan mereka berkata bahwa mereka akan binasa. Dari kisah ini membuktikan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Kemampuan atau keahlian, bahkan pengalaman hidup tidak menjamin bahwa seseorang itu akan selalu sanggup menghadapi angin ribut dan badai kehidupan. Kepanikan, ketakutan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapapun. Tuhan memang selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita akan bekerja sendiri, melalui semua badai sendiri, dan akhirnya merasakan kekhawatiran dan ketakutan, dan damai sejahtera hilang dari kehidupan kita. Ketika murid-murid Yesus membangunkan Yesus, Yesus bangun. Lalu dia menghardik. Dia berkata, diam, tenanglah. Saat itu juga danau menjadi tenang dan teduh sekali. Dalam ayat 42 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yesus Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup memerintahkan angin ribut dan danau agar tenang.
seberapa besar angin ribut dan badai yang sedang menimpa perahu kehidupan kita saat ini. Jangan dihadapi sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan atau pengalaman hidup kita. Karena jika kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Angin ribut dan badai akan memporak-porandakan hidup kita. Datanglah pada Tuhan. Jika tidak ada Tuhan dalam perahu kita, undang Dia. Dia akan datang dan masuk dalam perahu kehidupan kita. Jika Tuhan sudah ada dalam perahu kehidupan kita, berilah ruang untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Maka, dalam Filipi 4 ayat 7 yang kita baca tadi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita pujikan pujian ini terlebih dahulu. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah memberi semangat dan kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami tetap selalu berada di dalam Engkau, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera sekalipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semua. Bagi yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan yang sedang berduka Tuhan hiburkan mereka semua. Usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan juga berkati. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan jadikan berhasil Tuhan. Dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan juga lindungi, naungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.